Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Budi Raharjo dengan nomor induk mahasiswa 11 24 10 492 dari program studi manajemen untuk mengerjakan UTS mata kuliah teori organisasi yang memberikan tanggapan terhadap jurnal yang sudah saya pilih, yaitu jurnal manajemen dan organisasi atau yang disebut JMO dari penerbit Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah tanggapan yang mendalam dan komprehensif terhadap jurnal manajemen dan organisasi atau JMO dari berbagai dimensi akademik. Yang pertama, posisi strategis dalam literatur ilmu organisasi. JMO menempati posisi penting dalam mengembangkan literatur manajemen Indonesia, khususnya dalam konteks organisasi di tengah dominasi jurnal internasional yang sering mengabaikan kompleksitas budaya dan dinamika organisasi di negara berkembang. JMO hadir sebagai kanal ilmiah yang memberikan perhatian serius terhadap realitas organisasi Indonesia, baik dari sektor publik, swasta, maupun nirlaba. Nilai strategisnya, yang pertama, mendorong lahirnya teori organisasi berbasis lokal. Lalu yang kedua, menjadikan rujukan ilmiah untuk pengembangan kebijakan organisasi nasional. Lalu yang kedua, orientasi tematik yang kaya dan kontekstual. Topik yang diangkat mencakup berbagai persoalan penting: perubahan struktur organisasi, konflik dan dinamika kekuasaan, perilaku kepemimpinan, hingga digitalisasi organisasi. JMO menunjukkan sensitivitas
sensitivitas terhadap perkembangan zaman, misalnya dengan membahas dampak transformasi digital terhadap budaya organisasi dan atau hybrid work terhadap koherensi tim. Komentar kritis dari orientasi tematik yang kaya dan kontekstual. Yang pertama, artikelnya konsisten menghadirkan hubungan antara teori dan praktik, bukan sekedar deskriptif. Yang lalu komentar yang kedua, penekanan pada relevansi lokal menjadikan GMO lebih responsif terhadap kebutuhan manajemen di Indonesia. Lalu yang ketiga, kedalaman teoritis dan rigor metodologis. Sebagian besar artikel menyajikan kerangka teoritis yang kokoh, teori institusional, teori kepemimpinan kontingensi, teori budaya organisasi, dan sebagainya. Metodologi pun cukup variatif dan matang. Contohnya seperti studi kuantitatif mengandalkan model-model statistik mutakhir seperti SEM dan PLS. Studi kualitatif banyak memakai pendekatan grounded teori atau fenomenologi. Dari kekuatan di atas, kombinasi antara teori, metode, dan data empiris yang dikelola secara akademik. Lalu tantangannya, beberapa artikel masih terbatas pada studi kasus deskriptif tanpa elaborasi teoritis mendalam. Empat, peran dalam pengembangan kapasitas akademik lokal. GMO memberikan ruang kepada penulis
dari berbagai universitas di Indonesia, tidak hanya dari UGM. Hal ini memperkuat semangat kolaboratif lintas institusi. Namun, untuk memperluas dampak keilmuan dan memperkuat research visibility, perlu lebih banyak artikel berbahasa Inggris. Disarankan memperluas kolaborasi dengan akademis luar negeri. Perlu memperkuat kehadiran dalam forum ilmiah global atau seperti Scopus, WOS, atau EBSCO. Yang kelima, tata kelola dan etika publikasi dikelola dengan standar akademik tinggi. JMO menggunakan sistem double blind peer review dan menyatakan komitmen terhadap etika publikasi dan anti plagiarisme. Ini menjamin integritas dan orisinalitas artikel. Perlu catatan penting. Yang pertama, website-nya cukup informatif dan user friendly. Lalu yang kedua, proses submit transparan dan terjadwal baik. Yang ketiga, DOI dan indexing mempermudah sintaksi akademik. Yang keenam, implikasi praktis dan kontribusi kebijakan. Banyak artikel JMO yang tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga menyasar dampak kebijakan dan manajerial praktis, seperti yang pertama, strategi pengelolaan perubahan organisasi, tantangan kepemimpinan birokrasi daerah. Yang ketiga, penguatan sistem reward dan motivasi kerja di sektor publik. Hal ini menjadikan JMO
sebagai jembatan antara ilmu dan praktik, dengan potensi memberikan kontribusi pada reformasi organisasi publik dan pengembangan sumber daya manusia nasional atau disebut SDM. Kesimpulan dari tanggapan saya ada dua, yaitu dimensi dan evaluasi. Dimensi pertama, relevansi ilmiah, itu dapat dievaluasi dengan tinggi kontekstual dengan isu organisasi Indonesia. Lalu dimensi yang kedua, mutu teoritis dan metodologis. Evaluasinya yaitu dengan umumnya baik variasi pendekatan tinggi. Dimensi yang ketiga, mutu teoritis dan lalu dimensi yang ketiga, potensi internasionalisasi. Evaluasinya yaitu adalah perlu ditingkatkan atau penulis asing artikel bahasa Inggris. Keempat, dimensi keempat, dampak praktis dapat dievaluasi dengan cara kuat, terutama dalam konteks kebijakan dan praktik organisasi lokal. Dimensi yang terakhir yaitu tata kelola jurnal. Dengan evaluasinya, tata kelola jurnal dapat dievaluasi dengan profesional dan transparan. Saran strategi dari saya yaitu fokus pada konsistensi teoritis, bukan hanya aktualitas isu. Lalu saran strategis yang kedua adalah memperluas interkonektivitas dengan jurnal regional dan internasional. Sekian dari saya. Untuk mengerjakan UTS dari mata kuliah teori organisasi yang dosennya yaitu Bapak Alifi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.